Jelas, Liu Zedor tidak peduli dengan peringatan Feng Tianxing, tetapi malah bersandar lebih dekat padanya. Sebenarnya, aku tahu maksudmu, tapi aku juga tahu kamu tidak akan pernah melakukan itu. Karena, kamu adalah orang yang sangat lihai dan menyelamatkan nyawa. Cerdas dan menyelamatkan nyawa. Itu berarti kamu tidak ingin bermusuhan dengan keluarga di belakangku dalam keadaan yang tidak terduga. Kamu akan berusaha melindungiku sebanyak mungkin di sepanjang jalan. Jika kamu benar-benar akan ke situasi putus asa, Anda memiliki kemungkinan besar itu hanya meninggalkan saya sendiri. Itu saja, tebakan saya benar. Feng Tianxing mendengus pelan, tetapi tidak melanjutkan menjawab. Dia tahu bahwa Li Zedor sedang mengujinya. Atau dia sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, dan tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Itu akan sia-sia. Melihat Feng Tianxing tidak berbicara, Liu Zedor hanya bersandar ke dinding dan berbicara sendiri. Aku sebenarnya bisa menebak beberapa alasan mengapa kamu ingin bertarung melawan Jia Luo. Bukan itu yang kamu katakan, tapi karena kamu takut akan kebangkitan iblis, dan kekuatanmu tidak cukup untuk bersaing dengan iblis. Terlalu banyak preferensi, dan kemudian periksa pengalaman masa lalu Anda. Anda tampaknya telah mengangkat bawahan manusia sebelumnya, dan memimpin mereka untuk melawan kehampaan. Jangan menatapku dengan tatapan itu. Jika aku benar-benar ingin menyakitimu, aku sudah lama memberikan informasi ini kepada Jia Luo. Lagi pula, aku harus menjadi pejabat paruh waktu, kan? Aku memberitahumu ini, hanya untuk membuatmu mengerti bahwa aku tidak punya niat jahat terhadapmu. Lagi pula, kita dari klan yang sama, dan kita berdua dari darah batu giok beracun. Hanya saja pengalamanmu berbeda dari milik kita. Apa yang ingin Anda lakukan sebagai anggota klan, saya akan mendukung Anda sebanyak mungkin. Feng Tianxing tidak mau mendengarkan kata-kata sepele ini. Hal yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk mengirimkan informasi dari sini. Setidaknya, biarkan klan dari garis keturunan Duyu datang menemui Li Zedor, dan dia dapat mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Tidak peduli apa yang bisa dilakukan anggota klannya, yang perlu dia lakukan hanyalah menyingkirkan makhluk kosong dari pegangannya. Inilah mengapa Feng Tianxing bersedia menunggu kesempatan untuk memecahkan permainan di sini. Terakhir kali sendirian, Li Zedor dikawal oleh 2 senior iblis, dan hari ini ada penjaga iblis lainnya. Meskipun dia tersesat saat ini, tidak masalah untuk melindungi dirinya sendiri selama beberapa hari dengan kemungkinan besar. Dan ada juga iblis yang cukup kuat untuk membuatnya tidak bisa menyerang secara diam-diam. Jelas, identitas Tir Sedol tidak sederhana. Setelah seseorang dengan level ini menghilang dan keberadaannya tidak diketahui, garis keturunan Poison Jade pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya, dan wajar jika mengirim orang yang kuat. Yang tersisa hanyalah menunggu, atau, jika perlu sedikit persiapan lagi, berbicara baik-baik dengan Li Zedor. Bicara tentang tujuan dan rencana sebenarnya. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing akhirnya berbicara. Sebenarnya, saya tidak memiliki pendapat yang baik tentang iblis, terutama untuk iblis seperti Jia Luo. Saya tidak ingin melihat mereka mencapai hal-hal hebat, jadi saya akan mencoba menghentikan mereka. Adapun tujuan saya, Anda harus bisa menebak sedikit. Yang saya inginkan hanyalah sedikit keinginan biasa. Hanya saja Jia Luo tidak berjanji, dan bahkan menekan saya. Ada terlalu banyak hal di dalamnya. Ketika aku punya waktu nanti, aku akan memberitahumu perlahan. Saya ingin mendapatkan dukungan dari garis keturunan Poison Jade. Setidaknya untuk sementara mempertahankan sikap netral. Itu perlu untuk melawan kehampaan, tetapi juga perlu untuk menekan Jia Luo. Saya telah selesai berbicara, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun kamu punya. Liu Zedor tiba-tiba tersenyum. Mulutmu masih tidak jujur. Aku belum pernah melihat orang yang membenci guru, yang bisa begitu tenang dan rasional, dan dengan alasan kecenderungan umum telah tercapai. Dia akan berjuang dengan hidupnya seperti ini. Lupakan saja, demi kesediaanmu untuk berkomunikasi denganku, aku akan mengirimkan beberapa berita kembali ke suku terlebih dahulu, sebagai hadiah untukmu kali ini. Biarkan aku memikirkannya, atau menulis bahwa Jia Luo mungkin berkonspirasi melawan garis keturunan Poison Jadeku. Alasan yang kamu katakan sebelumnya sangat bagus. Saat Li Zedor mengirim berita yang salah ini kembali ke keluarga Poison Jade Bloodline, Feng Tianxing malah terlihat sedikit aneh. Kenapa kau membantuku seperti ini? Menurut pengetahuan Feng Tianxing, dia hanya bernegosiasi dengan Li Zedor 2 kali, dan keduanya dapat dikatakan bahwa mereka putus dengan tidak bahagia. Dia tidak memiliki alasan yang diperlukan untuk melakukannya. Li Zedor selesai mengirim pesan, jadi dia berbicara. Di mana saya bisa membantu Anda? Seperti yang saya katakan, kami dari klan yang sama, dan cita-cita dari klan yang sama secara alami untuk membantu dengan semua kekuatan kami. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh Poison Jade Bloodline saya. Ketika saya masih kecil, ayah saya mengajari saya bahwa tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada setan di luar darah saya, tetapi tidak ada keegoisan yang diperbolehkan di antara klan yang sama. Saya melihat bahwa Anda sangat berjuang dengan Jia Luo. Merupakan suatu kesenangan bagi saya untuk membantu Anda dengan gerakan kecil.
Setidaknya saya bisa berteman dengan Anda, bukan? Feng Tianxing tersenyum. Maka rencanamu akan sia-sia. Aku, Feng Tianxing, tidak punya banyak teman. Saat keduanya ingin melanjutkan pembicaraan, ekspresi Feng Tianxing tiba-tiba berubah. Jalan surga telah melakukannya. Belerang mengerutkan kening. Apakah kamu telah menyinggung surga? Feng Tianxing menggelengkan kepalanya secara langsung, dan dengan hati-hati memilah informasi terakhir tentang avatar tersembunyinya yang dikirim kembali. Monster Raja Emas tampaknya digantung oleh klon Feng Tianxing untuk waktu yang lama. Tetapi sebelumnya, Monster Raja Emas melakukan serangan mendadak, dan tiruannya awalnya menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk membantu Kakyu keluar dari kesulitan. Tetapi di ranah rahasia yang terpisah, aura dan energi sihir sangat tipis, dan pemulihan avatar Feng Tianxing sangat lambat. Monster Raja Emas tiba-tiba merobek celah di angkasa dan memulai perang dengan klonnya yang tidak lengkap, hasilnya bisa dibayangkan. Avatar itu hancur, dan sisa-sisa kesadaran di dalamnya kembali ke tubuh. Aneh, kenapa memilih kali ini? Dalam keraguan, Feng Tianxing mengerutkan kening. Klon manusia. Feng Tianxing sedikit menutup pupil matanya. Itu tidak lebih dari jatuhnya tubuh guntur saya, dan saya dapat memurnikan yang lain. Tetapi avatar manusia saya tersembunyi di bawah alam manusia, dan ditemukan oleh binatang Raja Emas. Dan melihat waktu mereka menembak, itu adalah waktu yang sama. Kedua avatarnya menjadi sasaran Tiadao di pagi hari. Surga memotong sayapnya. Selanjutnya, itu adalah dirinya yang sebenarnya. Feng Tianxing tiba-tiba bangun. Kamu hanya tinggal di sini dan jangan bergerak. Aku dalam banyak masalah sekarang. Kamu mencari kematian jika kamu tetap di sisiku. Jangan pindah ke sini. Tunggu orang-orangmu datang untuk membantu. Saya akan mengambil langkah pertama. Jika ada kesempatan, saya akan pergi ke Lihat La Poison Jade Bloodline, dan menganggapnya sebagai membalas kebaikan yang Anda berikan kepada saya hari ini. Feng Tianxing menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Menghadapi pengepungan dan penindasan Tiadao, Feng Tianxing tidak berani lalai, dan langsung merobek celah ruang angkasa dan datang ke sisi lain tanah ini. Saat dia berdiri kokoh, suara yang akrab terdengar di benak Feng Tianxing. Meskipun kamu adalah ras manusia terkuat yang aku kenal, tapi demi ras iblis, aku harus menyerangmu. Jadi biarkan aku bertarung dengan baik dengan seniormu.